Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita berada di episode 3 bersama narasumber kita, Mas Wahyu Wardana. Beliau Iya, adalah Certified Master Emotional Freedom sistem Technique. teknik ya. Dan tentu saja banyak pengalaman mengenai bagaimana beliau membantu orang-orang yang mempunyai masalah hidup yang diakibatkan oleh persoalan-persoalan emosi pribadi. Nah, Ya. kali ini kita akan membicarakan bagaimana membangun hubungan orang tua dan anak supaya kondusif di lingkungan keluarga masing-masing. Ya. Saja kita ikuti beliau dan selalu ikuti video ini kalau perlu share kepada sanak saudara keluarga, bukan kalau perlu, memang perlu. Insya Allah yang mendengarkan video ini akan terinspirasi. Mudah-mudahan Oh, Allah amin. memberi hidayah, Mas ya. Amin, 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 amin. Lebih banyak orang untuk mendengarkan Ya, video ini. Karena apa, Mas? Karena video semacam ini apa? Memang harus mendapatkan hidayah Allah untuk melihatnya. betul. Iya memang. Jadi kalau nggak jodoh memang nggak Iya, connect, Prof. tapi Ya kan begini, Prof. Ada kan saya punya kakak di Bali ya. Jadi beliau ya. ini kan pembaca tarot. Hmm. Nah, dari beberapa klien tarotnya itu, kalau dia melihat, oh ini kamu punya masa lalu nih, kamu harus ketemu adikku belajar tapping healing yourself, dia bilang gitu. Nah, itu pun Prof, tidak semuanya mengiyakan Prof. Ya. Ya, memang sebagian besar memang begitu dikasih tahu kakak saya langsung kontak saya, kemudian sesi terapi, apa sesi training. Tapi tidak ada juga yang hanya tanya habisku ngilang. Nah, itu salah satu indikator bahwa memang tapping ini seperti ini itu salah satunya istilah kata Prof tadi kurang lebih seperti itu ya. Memang kalau tidak mendapati daya tapping ya nggak akan ketemu Prof. Tapi Ya. biasanya Ya. orang yang sudah connect dengan saya itu memang orang-orang yang memang kondisinya biasanya nih Prof. Hmm. Kalau kita bicara level itu sudah zero. Hmm. Itu sudah benar-benar orang yang sudah apa ya istilahnya itu yang sudah memang mencapai titik terendah dalam hidupnya. Saya nggak tahu kalau ada orang yang sudah seperti itu kok masih apa ya masih nggak connect. Aduh, kasihan kalau saya begitu, Prof. Ya, oke. Jadi kembali ke tema semula gimana, Mas? Ya, Kan banyak ya, banyak orang memiliki persoalan dengan anak dan hubungan di antara keluarga itu gimana, Mas? betul, Prof. Jadi begini, memang pada awalnya saya belajar tapping ya, LTF. Jadi kan untuk kesembuhan fisik saya, ya, untuk mengatasi keluhan sakit kepala saya pada awalnya. Tapi ternyata setelah saya dalami sekian lama, ternyata persoalan hidup itu nggak cuma migrain, Prof. Ya. Banyak sekali, ya. Ya, keluhan kesehatan kita udah bisa ngitung lah, asam lambung, apalagi nyeri sendi, nyeri otot, ya, diabetes. Kemarin malam Lebaran takbir ada yang kirim testimoni ke saya, gula darahnya rata-rata di atas 230. Hmm. Malam Lebaran kemarin hanya 143, Prof, dengan tapping saja. Ya, ya. Nah, artinya apa? Memang banyak hal-hal keluhan fisik yang bisa diatasi dengan teknik ini. Tapi ternyata tidak hanya itu yang saya temukan yang apa yang ikut training-training saya ya terutama yang privat ya. Hmm. Ya. Itu banyak sekali. Jadi berbagai macam kasus ya. Macam-macam dari masalah hubungan suami istri, masalah putus pacar, masalah musuhan sama dosennya ya. Nah, yang menarik adalah hubungan orang tua dengan anak. Oke. Jadi ada beberapa yang datang kepada saya memang dengan keluhan anaknya. Anaknya apa maaf apa namanya difabel apa namanya berkebutuhan khusus ya yang dengan berbagai macam apa namanya dinamikanya kemudian anaknya apa namanya musuhin ya Ya, ya. anaknya kecanduan dan lain sebagainya. Jadi mereka datang kepada saya itu dengan harapan saya menterapi mereka. Tetapi memang saya sudah memutuskan untuk tidak memberikan terapi. Kenapa? Karena kebanyakan ini, Prof. Ya. Ya, orang yang datang dengan menjadi pengen diterapi, Ya.
itu cenderung tidak terbuka Ya, seluruhnya. ada yang disembunyikan Mas ya. Iya, jadi entah malu, entah gengsi ya, Hmm. entah Ya. jaga jaim kalau anak sekarang katakan jaim ya, jaga image gitu ya. Jadi jarang Prof yang benar-benar datang dengan saya A B C D E F G itu jarang sekali. Nah, sehingga saya kesulitan tentu kalau harus terapi orang-orang seperti itu. Nah, maka dari itu saya cenderung memberikan training saja. Tapi lama-lama Karena terbuka Mbak, kalau mereka sudah klik, chemistry-nya itu dianggap sampean dan klien hmm, itu sama gitu. ada juga memang jadi gini, prosedur ke saya kan begitu Prof. Jadi begitu begitu daftar training ke saya, yang ini yang saya bicara yang private ya, itu kan saya kasih form ya. Nah, dalam form itu kan saya minta tuliskan apa masalah Anda. Hmm. Itu nah kemudian saya minta sejujur mungkin. Itu ya ada yang wah, panjang sekali ada banyak gitu. Tapi itu tadi ada yang cenderung menutupi. Nah, saya tidak sanggup kalau saya harus menggali karena kan saya juga punya kesibukan lain, Prof. Hmm. Dan terapi ini kan tidak sekali datang langsung sembuh, langsung beres. Ya, ya. Ya, kecuali sakit kepala, nyeri saya itu tuh mang 1 2 kali beres. Tapi kalau yang sifatnya sudah Wah. kehidupan sehari-hari itu tentu prosesnya tidak semalam ya. Itu butuh waktu proses yang apa ya, yang setiap orang kan berbeda-beda. Hmm. Nah, kembali ke masalah orang tua tadi. Jadi memang banyak orang tua datang kepada saya mengeluhkan tentang anaknya. Hmm. Ya, anaknya beginilah, anaknya begitulah gitu ya. Nah, saran saya selalu kalau yang datang ibunya saya kan ngomong sebelum menterapi anak, saya bilang gitu. Hmm. Saran saya adalah bereskan dulu energi orang tuanya, terutama ibu. Nah, kenapa ibu? Karena menurut Dr. Aisyah Dahlan ya, beliau yang seorang ahli parenting sekarang ya, Ya. parenting dan ustazah kalau nggak salah. Nah, beliau mengatakan bahwa uh, seorang ibu yang cemas itu sangat berpengaruh besar terhadap keluarga, baik itu suami maupun anaknya. Ya. Ya. Efeknya, suami akan ikut merasa cemas tanpa disadari. Nah, anaknya pun ternyata, Prof, 3 kali lipat lebih cemas. Nah, Ya. itu artinya dengan berbagai manifestasi ya. Manifestasi cemas itu kan macam-macam, Prof. Ya, ada yang terus diem, ada yang maksud terus jadi nakal itu ya. Itu sebenarnya menutup Ya. kecemasan mereka sebenarnya. Barangkali ya, mohon maaf karena sekali lagi saya disclaimer, saya ini sospol bukan psikolog, bukan psikologi, jadi saya agak ngarang gitu ya. Tapi barangkali seperti itu. Ya, Nah, tapi saya kira memang directnya, direct impact-nya nggak ada, tentu indirect. Ibu yang ya, ya, cemas itu kan tentu mempengaruhi perilaku dia. ya, Perilaku dia akan direspon anaknya. ya. Misalkan ya, orang tua yang cuek, kemudian karena kecemasan, tentu anaknya Hmm, kan juga mencari apa ya, kepuasan lain ya. untuk ditanggapi secara hangat. Saya kira gitu, Mas. Betul, sangat 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 logis ya, Prof ya. Ya, jadi memang jadi kembali yang saya sampaikan minggu lalu ya ada faktor energi yang itu mungkin tidak kasat mata dan mungkin sulit dijelaskan secara secara apa secara gamblang gitu ya, tapi nyatanya ada, Iya, nyatanya ada. Jadi kembali lagi kalau ada orang tua datang kepada semangat tentang anak, saya menyarankan beresi awak musik ya, bereskan dirimu sendiri dulu. Nah, saya ngomong begini bukan tanpa dasar ya. Tadi yang pertama adalah terkonfirmasi oleh Dr. Aisyah Dahlan tadi. Sebelumnya saya berpikir justru karena melihat tontonan di luar negeri, Pop, hmm. yaitu The Dog Whisperer, Loh. yaitu sebuah tontonan di Ya. National Geographic tentang anjing. Menariknya justru tentang anjing. Karena saya tarik ke wilayah apa namanya, ke wilayah manusia gitu ya, bahwa dalam tayangan itu tayangan tentang seorang pawang anjing sebenarnya. Dia imigran dari Meksiko ke Amerika, berawal karirnya sebagai seorang grooming anjing ya di tempat penitipan anjing gitulah ya, salon anjing lah gitu. Tapi dia mempelajari perilaku anjing. Nah, dia menemukan bahwa anjing itu hanya merespon ownernya. Hmm. Jadi kalau ownernya bermasalah, anjingnya akan bermasalah. Bahkan istilahnya dia begini, I don't train the dog but I train the people. Jadi dia itu kalau dipanggil ngurusin anjing yang bermasalah, yang diberesin tuh
ownernya dulu, mindsetnya dibenerin, perilakunya dibenerin, bagaimana treatment anjing gitu ya. Nah, anjing itu kan hewan ya, hewan itu kan tidak punya akal, tapi mereka punya insting, punya naluri, dan naluri mereka adalah dipimpin atau memimpin. Jadi kalau ownernya itu energinya lemah, si anjing akan galak, akan dominan. Ya. Nah, jadi untuk menjinakkan, ownernya harus tampil as a leader, leader of the pack, istilahnya dia begitu. Baru Ya. anjing akan nurut. Nah, itu saya tarik ke wilayah manusia dalam hal ini anak. Jadi anak itu hanya merespon energi orang tuanya. Dan itu saya buktikan sendiri, Prof. Ketika saya dalam kondisi yang low gitu ya, dengan berbagai persoalan, suatu saat itu pernah terjadi di mana anak-anak saya itu cenderung melawan ke saya. Ya, cenderung tidak welcome ya, cenderung diomong dikit malah nyolot gitu ya, seperti itu, Prof. Ya, ya, ya. Seperti itu. Jadi memang energi orang tua itu penting sekali, Prof. Begitu, Prof. Itu latar belakangnya seperti itu. Ya, 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 ya. Oleh karena itu, saya kira orang tua itu harus dikondisikan dengan baik. Dalam arti kalau dia punya masalah, kalau nggak masalah tentu dia akan mengkondisikan sebaik mungkin untuk anak-anaknya. Lalu apa yang datang ke tempat sampean, Mas? Oke, jadi memang ada beberapa kasus ya, beberapa kasus ya cukup lumayan ya, cukup menurut saya cukup lumayan untuk kasus-kasus ini. Pertama yang menjadi perhatian saya waktu itu ada seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus, Prof. Ya. Nah, itu kasusnya anak itu sudah berusia 15 tahun, badannya sudah gede, lebih gede dari ibunya, ya. Dan celakanya, Prof, dia kalau nggak salah autisme ya, autis plus apa gitu. Jadi cukup kondisinya cukup apa ya, cukup menantang lah buat ibunya. Nah, itu begini, anak itu kalau mendengar tiga hal nih ya, apa petir atau geluduk atau bledek gitu ya, kalau saya bilang. Kedua, mendengar mobil yang wirawiri war gitu. Yang ketiga, mendengar suara anak-anak kecil lari-larian kejar-kejaran di kompleknya. Itu ngamuk, Prof. Ya. Ya, dan ngamuknya nggak kira-kira. Ibunya digebukin, ditendangi, Prof. Hmm. Bahkan pintu rumah sampai jebol. Karena sudah gede ya itu. Sudah gede, udah 15 tahun, Prof. Oke. Ya. Ya, kebetulan tuh tidak jauh dari rumah saya, rumahnya dia. Hmm. Ya, jadi saya pernah lihat anaknya. Dan ibunya kecil. Gitu. Nah, akhirnya beliau ikut training saya, gitu ya. Tadinya tidak untuk anaknya tadi sebenarnya gitu, tapi lebih karena dia punya masalah keluarga lah dengan keluarga. Nah, kemudian dipraktekanlah untuk si anak itu. Kemudian saya juga berikan apa namanya bonus kepada dia teknik bagaimana menterapi orang lain, dalam hal ini untuk menterapi anaknya. Hmm. Dampaknya signifikan, Prof. Ya. Saya tidak mengatakan anaknya jadi sembuh gitu ya, tapi tingkat ngamuknya itu luar biasa turunnya. Hmm. Ya, tingkat ngamuknya luar biasa. Sampai akhirnya dia bertestimoni dan tampil di YouTube channel saya juga. Cukup panjang lebar dan cerita bagaimana proses. Nah, Ya. itu menunjukkan bahwa energi orang tua ibu itu berpengaruh terhadap si anak. Itu yang pertama, Prof. Kasus pertama. Kasus kedua mirip-mirip kayak gini juga, cuman mungkin si anak tidak ngamuan gitu ya. Tapi cukup melelahkan buat si ibu. Dan dampaknya, Prof, itu adik-adiknya atau kakak-kakaknya si anak ini ya jadi ikut kacau emosinya, dan suaminya pun jadi gampang marah, dan pokoknya keluarga itu isinya menjadi sangat tidak tentram lah begitu. Ya. Ya. Nah, kemudian si ibu ikut training saya. Waktu itu ibunya tidak khusus sama kayak yang tadi, tidak khusus ikut training untuk ngadepi anaknya sebenarnya, ya. Dan lebih kehidupan masa sehari-hari yang lain. Dampaknya ke anak, Prof. Ya, ibunya menjadi lebih tenang. Dengan ketika ibunya tenang itu, si anak-anak jadi ikut tenang, Prof. Termasuk anak yang berkebutuhan khusus itu. Apa Jadi treatmentnya? Apa? Ya, juga treatmentnya tapping itu atau tapping ya. Jadi begini, tapping itu kan bukan treatment sesaat ya. Ya. Ya, kecuali keluhan-keluhan yang spontan, sakit kepala, nyeri leher, nyeri otot, itu kan kalau itu kan keluhan-keluhan spontan, keluhan-keluhan yang sesaat itu ditangani secara sesaat. Tapi sebenarnya tapping itu sebuah rangkaian, Prof, yang harus dijalankan secara kontinu, terus menerus, dan in depth, harus dalam. Tidak hanya dengan 1-2 kali terus semuanya berubah, tidak. Jadi harus intensif. Makanya
Kenapa perlu ikut latihan? Karena di situ saya jelaskan bagaimana menjalani proses itu secara komprehensif, secara kontinu, ya, secara persisten, konsisten seperti itu, Prof. Ya Ya, artinya Mas, artinya tapping itu di samping ritual yang kita mm-mm, kasat mata, itu mm-mm. perlu ada asupan spiritual yang lebih mungkin personal, unik, dan perlu motivasi eksternal, internal, begitu nggak? Yang penting satu, dia punya niat atau tidak, punya kemauan atau tidak. Oke. Ya, kalau dia punya kemauan yang kuat, ya, sungguh-sungguh menjalankan, itu saya memberikan jaminan di atas 70-80% tingkat keberhasilannya. Hmm. Ya, apakah dia mau menggunakan ini dengan apa, dengan kemasan religi, spiritual atau apa, itu masalah teknis sebenarnya. Ya. Tapi yang penting adalah kemauan untuk berubah, Hmm. mengubah diri. Nah, Ya. itu poinnya di situ. Yang Dan rata-rata gagal itu ya, yang anu apa ya, yang kalau orang Jawa bilang datnyang itu loh, Prof. ya, 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 ya. Nah, apa anget-anget tai ayam. Nah, itu Ah, biasanya saya, berhasil di awal, ya, tapi kemudian nanti menurun, menurun, akhirnya dia merasa tidak berhasil lagi. ya. Padahal kalau dia mau konsisten, semua ada perubahan. Dan Itu. tugas, dan tugas sampean adalah untuk membuat apa istiqomah itu. Iya, Konsisten makanya itu. semua apa peserta training saya itu selalu saya japri, Bro. Oke, Bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangannya, sehingga saya nggak lepas begitu saja. ya. Tapi ya itu tadi, Prof. Memang kadang-kadang orang itu kalau sudah enak gitu ya, itu terus lupa. Kayak kan iman juga begitu ya, Prof. Naik turun ya, Prof. Ya. Kalau lagi khusyuk-khusyuk gitu, kalau lagi enggak ya itu. Tapi Tantangannya di apa, situ. apa case-nya? Ketika sudah baik, kemudian lupa, nggak dibina, nggak dituntun, nggak Mm-mm. diberi semangat, kembali lagi nggak itu? Ya, karena gini prinsipnya, Prof. Jadi kita itu kan seperti ember, seperti gelas. Ya, tapping ini kan seperti mengurangi isi gelas kita, Prof. Kan Oke, setiap hari kan gelas kita terisi masalah-masalah kita, toh. ya, Masalah dari masalah yang sepele, masalah ringan sampai masalah yang berat itu kan setiap hari datang terus. oke, ya, Ya, entah dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dengan kerjaan dan lain sebagainya. Itu kan setiap hari datang terus masalah itu. ya, Nah, ya, itu kan mengandung sampah-sampah emosi, Prof. ya, Kalau sampah ini tidak rutin dibersihkan, ya gelasnya akan penuh. oke, Maka dari itu, tapping harus dilakukan secara kontinu. Supaya apa? Membersihkan gelas ini. Kalau gini, biasanya nih dari awal, kalau begitu awal ya merasakan efeknya kan luar biasa gitu ya. Wah, euforia. Wah, ya, tapping terus ya kan. ya, Terus merasakan ini, merasakan wah, sudah seneng lah gitu. Nah, begitu di titik nyaman atau aman, udah dia berhenti nih, ya, ya. Nah, nanti kan sampahnya datang lagi, numpuk lagi. Ah, mulai lagi tuh, ya, mikirin lagi, ketemu masalah ini, ketemu masalah, udah, itu. ya. Nah, Nah, maka dari itu kontinuitas itu penting. ya, betul. Ya, itu prinsip Hmm. yang baik di mana-mana pun. Ya, Rutinitas itu regularitas itu sangat penting. iya betul. Yang terakhir Mas ya, pertanyaan terakhir. Itu kan masalah-masalah sakit dan sebagainya. Pernahkah ada orang, misalkan saja obesitas, dia Ah, menurunkan ya, berat badan itu susah sekali dan itu ya, bahaya, kata dokternya. Lututnya sudah nggak bisa menyangga dan ya, sebagainya. ya, Pernah saya datang nggak untuk ya. mengates itu? Saya jujur saja, Prof. Untuk apa? Saya pernah membuka kelas tentang losing weight with tapping. Ya, jadi bagaimana menurunkan berat badan menggunakan tapping. Dan di Amerika sana bisa dicek di YouTube, teman-teman yang di rumah kalau mau cek di YouTube sudah banyak metode penggunaan EFT untuk mengurangi berat badan. Jadi ternyata, Prof, karena saya juga mengalami ya, saya ini overweight juga. Hmm. Jadi begini, Prof, masalah overweight itu ternyata bukan hanya masalah kebanyakan atau masalah bukan masalah hanya masalah karena kebanyakan makan atau masalah kurang olahraga saja. Dua hal itu merupakan dampak. Dampak apa? Dampak kurangnya niat, dampak depresi, dampak stres dan sebagainya. Jadi kalau seseorang pengen mengurangi berat badan dengan tapping, tentu tidak berarti begitu kita tapping terus beratnya akan turun, tidak seperti itu. Ya, Nah, dalam kelas saya itu yang diubah dengan tapping adalah mindsetnya tentang obesitas. Bagaimana memunculkan apa namanya niat yang lebih kuat
untuk melakukan proses penurunan berat badan. Oke. Jadi gini kan, kelebihan berat badan itu kan karena terjadi ketidakseimbangan antara input dan output kan, Prof. Nah, dengan tapping kita memperbaiki proses ini dan Ya. hasilnya sudah ada. Ya. Ya, ada satu yang memberikan testimoni kepada saya sangat signifikan turunnya, saya lupa, bisa sampai 8 kilo kalau nggak salah. Tapi memang dia tidak sekarang tapping besok pagi turun, gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang di tapping adalah pertama kemauannya dulu. Nah, dampaknya bukan apa? Dampak tapping secara langsung itu bukan berarti badannya kurus atau turun berat badan, tapi perubahan perilaku. Misalkan Ya. yang tadinya malas olahraga menjadi lebih semangat untuk olahraga, ya, atau misalkan yang tadinya itu tidak bisa menahan dorongan appetite, ya, apa, nafsu makan, menjadi lebih mudah mengatur. Bahkan dia mengatakan begini, datang pada suatu acara kayak pesta gitu ya, dia merasa kok nggak pengen ya di pesta lo, Prof, padahal, Prof. Ya. Ya, dan makan pun menjadi lebih terkontrol. Nah, itu artinya tapping itu bukan sarana menurunkan berat badan, tapi tapping digunakan untuk menunjang perilaku menuju penurunan berat badan. Seperti Ya. itu, Prof. Ya, oke. Ini nanti Mas, terutama untuk obesitas ini masalah yang luar biasa. Tuh. Minggu depan kita membicarakan Baik, arah baik, baik. Oh, Prof, izin satu, Prof. Saya mau cerita tentang kejadian menarik tentang orang tua dengan anak tadi ya. Jadi ini ada satu kasus begini. Ada orang tua datang kepada saya mengeluhkan anaknya itu ngamuk karena memusuhi bapaknya. Ya, memusuhi bapaknya. Dan ngamuknya itu nggak kira-kira, Prof. Sampai tantrum, sampai pingsan. Padahal anaknya itu sudah usia 20-an, udah mahasiswa, udah lulus mahasiswa kalau nggak salah, udah gede gitu. Nah, sampai kemudian datang kepada saya minta untuk diterapi anaknya. Ya. Saya bilang saya nggak memberikan terapi, tapi saya memberikan training untuk dipraktekkan sendiri. Akhirnya ibunya setuju dan mengajak anaknya untuk ikut training itu. Ya. Dalam training itu saya menangkap si anak memang tidak terlihat interest. Ya, saya tahu, saya paham. Karena memang anak muda itu jarang sekali yang punya kesadaran mau Ya. menterapi diri sendiri. Kenapa? Karena faktor usia, mereka masih ngapain sih kayak gini-ginian, nah nggak penting, nah ini kebohongan, nah gitu loh, Prof. Mungkin dianggapnya mengada-ada. Nah, benar, Prof. Jadi setelah itu saya kan selalu memantau ya peserta training saya ya selama 1 atau 2 minggu, sampai pada satu titik sepertinya si anak itu merasa kurang nyaman. Saya pantau gitu ya. Nah, akhirnya ibunya minta kepada saya untuk udah nggak usah kontak-kontak lagi. Anaknya kurang berkenan. Oh ya sudah. Ya. Nah, kemudian seminggu atau 2 minggu kemudian ibunya yang kontak saya mengeluh anaknya masih begini, masih begitu. Terus saya bilang, loh kan saya udah bilang, anak itu merespon energi orang tuanya, terutama ibu. Ya, terutama ibu. Ya, makanya Nabi Muhammad mengatakan siapa orang pada hormati ibumu, ibumu, ibumu. Nah, bahkan surga di bawah telapak kaki ibu itu ternyata sebuah kiasan yang sangat luar biasa. Dan ini saya menemukan di kasus-kasus saya dengan antara orang tua dan anak. Nah, di kasus ibu ini, kemudian ibunya ngikuti saran saya, ya, menterapi dirinya sendiri, ya, membersihkan sampah-sampah emosinya sendiri, baik yang terkait dengan anak maupun yang tidak terkait dengan anak. Itu metodenya saya jelaskan dalam training saya. Ya. Itu. Nah, kemudian 2 minggu atau 3 minggu, nggak lama kok, nggak sampai 2 minggu, tiba-tiba WA saya. Dampak ini lucunya, menariknya nih, Prof. Jadi dampak yang datang pertama kali justru bukan anaknya, yang datang adalah sebuah kondisi di mana dagangannya laku keras. Jadi dia ini kan jualan jualan kuliner ya, makanan-makanan ringan gitu. Tuh ordernya meningkat drastis. Itu bahkan saya screenshot, saya posting di sosmed saya. Nah, berapa minggu atau sebulan kemudian saya lupa, berkabar kepada saya, anaknya itu kan akhirnya pergi, Prof. Ninggalin rumah gitu ya. Ninggalin rumah, ya entah konteksnya apakah minggat atau apa saya nggak ngerti, tapi pokoknya pergi dari rumah. Nah, kemudian anak itu datang, perginya lumayan loh, atau sebulan atau 2 bulan gitu, datang. Umur berapa anaknya? Udah 20-an, Prof. Oh, udah mahasiswi kok, udah lulus kalau nggak salah, udah mulai Arab akan kerja atau gimana, saya lupa.
Itu kejadian 3 tahun yang lalu nggak salah, 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, anaknya datang, Prof. Itu seperti tidak ada masalah, Prof. Ya, ya. Semua begitu cair. Yang ibu ini heran, yang tadinya si anak itu begitu benci sama bapaknya, bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Ya. Coba, kalau dipikir-pikir, ya, tadinya bapaknya tuh ngotot, bapaknya sih orangnya sangat rasional ya. Minta minta inilah itulah, nggak bisa. Ini bukan persoalan komunikasi. Ya. Orang sering cenderung ya, Prof, kalau ada masalah itu, ini masalah cara komunikasinya nggak benar. Bukan komunikasinya, tapi energinya. Mau komunikasi dengan cara kaya apapun, sebaik apapun, seindah apapun, nggak akan berhasil, Prof. Saya jamin itu. Ini persoalan energi. Nah, makanya supaya energi itu menjadi lebih positif, dan itu bisa mengubah banyak hal di sekeliling kita, membersihkan sampah emosi itu sebuah keharusan. Dan saya menawarkan tapping itu sebagai tools untuk untuk menjalankan itu, Prof. Ya. Ya, Ya, oke. Terima kasih. Ini penjelasan eh, yang luar biasa. ya, Kaum ibu, orang tua, untuk mengkondisikan supaya rumah tangga itu adalah menjadi surga bagi penghuninya, sehingga semuanya nyaman-nyaman di rumah itu. Terima kasih, Mas, atas tausiahnya. Insya ya. Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.